Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Nama saya Farul Dwianto, NPM 2019 43500316 dan dari kelas R5E. Nah, hari ini saya akan presentasikan tentang BMC atau Business Model Canvas. Oke. Nah, apa itu BMC atau Business Model Canvas? Nah, BMC adalah sebuah template yang digunakan untuk menggambarkan seperti apa bisnis yang ingin kita bangun atau bisnis apa yang sedang kita jalani sekarang secara menyeluruh dan dari berbagai aspek. Jadi merupakan kerangka dasar dalam pembuatan bisnis plan. Nah, BMC atau Business Model Canvas ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder yang berisi 9 building block atau kerangka yang bisa kita jadikan acuan untuk membuat rencana bisnis kita yang disebut bisnis modal kanvas. Nah, 9 kerangka ini digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan. Itu ya. Berikut 9 blok tadi BMC. Di sini saya langsung menggunakan bisnis yang bernama Coco Ice Blend yang bertepatan di daerah Cijantung. Ya, makanya namanya Coco Ice Blend Cijantung. Mulai dari customer segment. Nah, jadi customer segment itu seperti apa? Siapa saja sih yang target atau yang membeli, target utama lah ya sebutannya. Ya karena tempat apa namanya, tempat jualnya bersebelahan dengan Bimba, maka dari itu kebanyakan target segmennya atau customer segmennya anak-anak usia 2 sampai 10 tahun. Nah, karena di sekitar perumahan warga juga atau di lingkungan warga juga, jadi tentu saja banyak anak muda atau remaja dari usia 15 sampai 20 tahun yang tertarik untuk membeli. Terus di sini kita bisa melihat customer relationship. Nah, customer relationship itu berupa customer yang aktif di sosial media lewat promosi, postingan, dan interaksi langsung. Dan juga customer yang ketika diskon ya juga. Di sini kita melihat value proposition. Nah, tentu saja harga yang dimiliki atau value proposition-nya, produk ini memiliki harga yang terjangkau, layanan yang ramah, produksi minuman yang tidak monoton atau banyak varian rasanya. Kita lihat lagi key activity. Nah, apa aja sih kunci aktivitasnya? Nah, jadi aktivitasnya kita sebelum mulai ya, atau bisa dibilang begitu. Tentu kita ada dari stok bahan dulu, bahan-bahan, terus produksinya, itu aktivitasnya ya, produksi, terus promo marketing dan sales, dan pemasaran tentunya. Kita lihat lagi di kanan, cost struktur. Apa aja sih cost atau biaya ya yang dikeluarkan. Terus saja di sana kita bisa melihat biaya marketing, produksi, pegawai, dan biaya operasional. Apa sih maksudnya? Uh, biaya operasional itu seperti biaya pembayaran air, listrik, ya kebutuhan produk lah ya istilahnya. Dan juga tentu saja pembayaran pegawai kayak gaji, seperti gaji begitu ya.
Terus di sebelahnya kita melihat ada channel. Jadi maksudnya apa? Dari channel tersebut itu penjualan ya. Channel maksudnya kita penjualannya lewat apa aja sih? Ya, jadi di penjualannya itu kita bisa bisa berupa offline atau pelayanan langsung dan juga bisa melewati media sosial ya. Kalau tidak salah kata ownernya bisa dilihat di Shopee Food ya, namanya Koko Ice Blend Cijantung. Cari aja di Shopee Food. Di sana kita melihat key resource. Nah, tadi kan key activities atau kunci atau ya aktivitas lah ya. Dan ini key resource artinya persediaan. Apa aja sih yang persediaan yang ada atau kunci utama persediaannya atau kunci utama berjalannya ya yang berhubungan dengan penyimpanan lah ya resource. Jadi tentu saja di sana ada aset produksi, karyawan tentunya, modal usaha, mitra pendukung, bangunan toko. Jadi ya seperti namanya lah ya. Ya contohnya bangunan toko itu juga menjadi kunci utama untuk bisa berjalannya atau tempat penyimpanan juga bisa atau ya intinya itu sama seperti key activities ya. Jadi sesuatu hal yang sangat penting ya untuk bisa berjalannya bisnis. Dan juga kita juga tentu di sini ada yang namanya key partner. Key partner. Jadi selain kita sesuatu hal yang penting tadi, key resource, tentu saja kita ada hal yang penting juga yang sama pentingnya, yaitu key partner. Key partner itu berupa seperti supplier, kemitraan, reseller gitu ya. Nah, ini nah, revenue stream. Revenue stream itu mendapatkan pemasukan yang besar. Nah, gini. Maksudnya revenue stream itu gimana sih pendapatan atau apa ya dibilangnya pemasukan sehari-hari atau penjualan ya bisa dibilang. Jadi di sini setelah saya mewawancarai langsung dengan ownernya, pemasukan paling besar itu ya terjadi pada event pertama kali launching produk tersebut. Terus saya berjalan usahanya atau berjalan sehari-hari juga menghasilkan, namun tidak se-booming pertama kali buka ya. Maksudnya penghasilannya tidak sebanyak pertama kali buka. Ya, sekian itu tadi adalah yang disebut dengan 9 building blocks atau bisnis model Kampas. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.